Yes. Halo. Selamat sore semuanya. Luaran, tapi kita mau dapat informasi yang jauh lebih detail dari pakarnya langsung. Kebetulan Dr. Claudia juga senior saya di SMA, sehingga bisa berbagi banyak dengan kita semua. Sementara mungkin dari saya itu aja, Bro Daniel. Untuk waktunya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bro Andreas. Teman-teman, sebelum saya panggil teman-teman aja ya, karena di sini lintas angkatan dan memang ada yang senior dan ini. Tapi kalau teman-teman, Mas, Mbak itu kelihatannya lebih informal ya, karena sesi kita ini sesi sharing pembelajaran yang santai dari sama alumni. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai CV dari Mbak Claudia Suryajaya. Jadi Mbak Claudia Suryajaya ini latar belakang akademisnya sebenarnya adalah di kedokteran gigi dari Universitas Trisakti. Setelah lulus dari Loyola, masuk ke kedokteran gigi Trisakti, kemudian mengambil Master of Public Health di Universitas Gadjah Mada. Nah, setelah itu melanjutkan di Inggris, Master of Science untuk Medical Ethics, kemudian mengambil Doctor of Public Health juga di Inggris, Epidemiologi dan Population Health. Ya. Kemudian mengambil postdoctoral research di Belanda. Ini adalah latar belakang akademis beliau, dan beliau juga pernah berpengalaman sebagai di Kementerian Kesehatan lebih kurang 7 tahun di teknikal dan regional. Nah, kemudian sempat ditempatkan di Papua dan kemudian pengalaman 15 tahun lebih untuk menyiapkan, memimpin dan mengelola para NGO, perusahaan dan foundation, dan pengalaman internasional lebih kurang 20 tahun dalam mengembangkan, mengimplementasi, monitoring dan evaluasi program. Posisi beliau saat ini adalah Regional Director Asia World Mosquito Program, Executive Director dari Alert Asia Foundation, dan saat ini sekarang ditempatkan di Vietnam. Ya, jadi menarik sekali bahwa yang hadir di sini kita dari berbagai dengan latar belakang yang berbeda, tetapi juga dengan lokasi yang berbeda. Ya, nah. Untuk tidak berlama-lama, saya akan serahkan kepada Mbak Claudia. Nah, selama sesi pertama ini, Mbak Claudia akan memaparkan presentasi beliau. Teman-teman, tolong kalau ada pertanyaan dicatat dahulu. Nah, nanti waktu sesi tanya-jawab, saya akan mohon diberikan lewat chat. Nanti saya akan copy paste dari chat tersebut dan saya akan tempatkan di presentasi supaya bisa dilihat oleh semuanya. Dan nanti pada saat tanya jawab, pada saat Mbak Claudia memaparkan, mic akan saya nyalakan kepada si penanya, ya, sehingga bisa berdiskusi di sana. Kira-kira begitu, teman-teman. Ya, kita akan segera mulai. Silahkan kepada Mbak Claudia, saya akan serahkan mikrofonnya kepada Mbak Claudia. Ya, sorry, Mbak Claudia sudah on ya? Sorry, unmute, sorry. Mbak Claudia? Saya di-unmute oleh Daniel. Oh, sorry, ya, sorry. Okay. Saya share screen saya ya. Sebentar ya. Ya, saya PowerPoint-nya saya tampilkan sebentar. Oke. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman semua. Hari Minggu ini ya, mungkin udah nggak bisa ke mall. Saya kira mall di Jakarta sudah ditutup semua atau masih boleh jalan-jalan nih. Ya.
Terima kasih untuk KKL tentunya keluarga besar saya dari Loyola, juga untuk Ikatan Alumni Teknik Sipil Unpar untuk kesempatannya. Seperti dengan judul, ini adalah menghadapi pandemi tanpa rasa cemas. Saya kira teman-teman semua sudah browsing kemana-mana, mendengarkan sekian lama ya berbagai macam info. Saya tidak akan masuk ke detail itu. Jadi mungkin presentasi saya outline-nya hanya seperti berikut. Next. Jadi mungkin banyak yang tanya apa itu public health, kemudian epidemiologi itu apa, population health apa, kemudian sedikit mengenai One Health concept tentang history of One Health dan bagaimana kita, Kementerian Kesehatan kita di semua negara itu punya yang namanya surveillance atau pemantauan penyakit, bagaimana juga preventif dan bagaimana mengkontrol. Kemudian saya kebetulan bergerak juga di health security, nanti akan dijelaskan apa itu health security, dan terutama di zoonotic disease. Nah, COVID ini adalah salah satu zoonotic disease, nanti kita lihat lagi apa itu. Nah, kebetulan karena saya di Vietnam, saya juga bekerja di regional, tetapi ini Vietnam perlu di-highlight karena sampai dengan hari ini belum ada kasus kematian, dan semuanya sembuh. Ya, jadi yang terakhir adalah tentunya tujuan dari presentasi ini bagaimana kita menghadapi outbreak ini dengan tanpa rasa cemas, yaitu dengan tetap bertahan, semangat dan positif, dan apa nanti kemudian what to do and tipsnya. Oke, kita lanjutkan. Ini kedengaran ya, Daniel? Suaranya? Ya, kedengaran jelas. Beberapa presentasi awal, slides awal mungkin agak sedikit membosankan dan sangat akademis. Nanti saya singkat-singkat saja karena waktu kita juga tidak banyak ya. Lebih bagus nanti sharing session, question and answer-nya jauh lebih banyak. Jadi public health atau kesehatan masyarakat itu sebenarnya adalah ilmu untuk bagaimana kita mencegah suatu penyakit dan terutama untuk menambah waktu hidup tetapi yang berkualitas. Nah, termasuk adalah health promotion, ini definisi dari WHO. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi di mana manusia-manusia itu bisa melindungi kesehatannya dan memaintain kesehatannya, tetapi juga untuk menaikkan atau memperbaiki kesehatan dan well-being. Nah, ini spektrumnya cukup luas, jadi berbagai macam di public health ini ada nanti health ekonomi, bagaimana menghitung burden of disease, semuanya sangat luas. Targetnya yang menjadikan perbedaan antara public health kesehatan masyarakat dengan klinis medis adalah kalau klinis medis itu target populasinya adalah individu. Jadi kalau teman-teman ke dokter tentunya individu. Sedangkan untuk kesehatan masyarakat target populasinya masyarakat atau populasi. Misalnya dengan mass campaign kita tentunya sering mendengar vaksinasi massal. Jadi proteksinya adalah untuk populasi. Tetapi juga termasuk tadi ada vaksinasi, ada behavioral counseling. Jadi walaupun targetnya populasi, kita tetap harus melihat provisi untuk individual service. Nah, sekarang apa itu One Health? Next. One Health concept itu dulu dikenal dengan nama One Medicine. Kenapa perlu One Medicine? Karena ternyata penyakit-penyakit tidak hanya dari manusia ke manusia, tapi ada spill out. Nah, misalnya COVID ini juga spill out. Jadi ada dari binatang, dan binatang itu bisa dari domestik, bisa dari binatang poultry misalnya, livestock, dan bisa juga dari satwa liar. Nah, ini adalah dijadikan satu konsepnya bahwa kalau human medis sendiri tidak mungkin menangani masalah seperti ini. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2006 itu pertama kali ada avian influenza. Kita baru pertama kali mendengar ini apa, flu burung, kemudian disusul lagi dengan flu babi dan sebagainya. Ternyata itu spill out semuanya. Maka One Health concept adalah integratif effort atau usaha bersama dari berbagai macam multidisiplin. Ini bukan hanya kesehatan saja, walaupun kesehatan pun bisa dari human medicine, bisa dari veterinary medicine, tetapi juga environmental science. Jadi ini semua keroyokan kita gabung jadi satu, karena isunya tidak hanya mengenai manusia, tapi juga lingkungan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri, ini dari WHO. Pada saat tahun 2014 itulah mulai dikenalkan One Health approach, yaitu cross-cutting issue dari biodiversitas dan manusia, kesehatan manusia. Nah,
tujuannya apa? Nanti supaya pada abad 21 sekarang ini kita sudah mempunyai sinergi antara health, animal, human, dan environment. Bisa dibaca lebih lanjut di link yang di bawah. Tujuannya tentu adalah menyelamatkan manusia. Next, please. Oke. Kenapa baru sekarang? Nah, karena zaman dahulu itu travel itu terbatas, ya. Tapi sekarang ini kita populasinya semakin meningkat, expanding dari geographical area. Kemudian sebagai resultnya orang itu lebih kontak dengan domestik dan wild animals lebih dekat. Jadi ini ada opportunities, bukan miss opportunities. Jadi penyakit itu lompat dari binatang ke manusia seperti tadi ya, misalnya dari ayam, unggas, peliharaan maupun spill out dari satwa liar. Nah, kemudian selain itu kita sudah mendengar adanya climate change, deforestasi, kemudian farming, intensive farming, pertanian yang menggunakan segala macam. Jadi ada disrupsi di dalam kondisi lingkungan dan habit kelakuan kita sehingga bisa itu penyakit dari binatang passing ke manusia. Nah, yang terakhir tentu sekarang ada budget airlines, kemana-mana mudah, geographical boundaries hampir tidak ada, sehingga disease ini bisa menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Nanti bisa dilihat source-nya ada di sini kalau mau tahu lebih lanjut. Okay, next. Ini history of One Health. Kita semua tahu bahwa Hippocrates itu bapak ilmu kedokteran. Dia mempunyai sumpah yang setiap kali kita menjadi dokter kita harus disumpah, dan itu memulai dari penyakit-penyakit dari udara, dari air dan sebagainya. Kemudian pada saat kita kecil, ini angkatan tua ya, mungkin angkatan yang muda-muda ini sudah nggak ada ya. Kita dulu ada smallpox. Smallpox itu dari cowpox, milkmaids ya, orang yang memerah susu itu memerah susu sapi, dia ternyata menularkan. Nah, Edward Jenner waktu itu membuat vaksin yang namanya smallpox vaksin, sehingga dunia pada saat itu bisa terbebas dari smallpox, nggak ada lagi. Kemudian kita ada lagi nih Rudolf Virchow, dia punya menemukan di cystic fibrosis di babi. Nah, ini juga zoonosis. Kemudian ada Louis Pasteur yang menemukan rabies, Robert Koch ini TBC. Kemudian mulailah William Osler ini menemukan, dia dokter hewan, ini dia yang menemukan One Medicine atau One Health tadi. Kemudian sudah berkembang lagi menjadi One Medicine, One Health. Secara singkat saja nanti bisa dibaca lebih lanjut karena ini bukan kuliah akademis ya. Oke, next. Nah, tiap Kementerian Kesehatan kita tuh mempunyai gabungan dari berbagai macam divisi di kesehatan. Itu ada penyakit menular, biasanya itu ada yang dari air, ada dari udara, ada vector-borne, vektor itu malaria, dengue dan sebagainya. Itu kita mempunyai disease surveillance yang tadi dan prevensi dan kontrol. Jadi pada saat terjadi unggas mati atau petani melaporkan sapinya sakit, petugas kesehatan itu akan segera menginspeksi binatang tersebut antemortem, jadi setelah meninggal. Kemudian juga daging-daging yang sudah dipotong ini diperiksa lagi di tempat pemotongan hewan, itu diperiksa lagi apakah ada dari sapi atau unggas yang mati. Kemudian dibuang biasanya setelah ketahuan ini sudah destruksi, dibuang. Dari pihak kesehatan pun kita selalu melihat surveillance penyakit itu, misalnya jadi kita tandem ya sebenarnya. Kalau di Indonesia Kementerian Kesehatan kita tandem dengan Kementerian Pertanian dan juga dengan Kehutanan. Cuman ini baru saja, baru ya beberapa 5 tahun terakhir. Tapi kami mempunyai sistem masing-masing sistem pelaporan jika terjadi unggas meninggal, di mana itu kita sudah mempunyai tracking system, itu namanya disease surveillance. Kalau sudah tertracking ada, kita memulai outbreak investigasi. Di mana yang mati ini namanya field epidemiology control program. Ya, jadi intinya adalah kita menjaga tentang kesehatan makanan dari petani atau peternak sampai ke meja makan kita. Nah, inilah yang namanya surveillance, prevention and control. Nah, tentunya ada lagi prevention yang lain. Tadi ada ya misalnya kebakaran
hutan, kita tiap tahun ada. Nah, itu lain lagi ya. Ini luas nanti ceritanya. Kemudian limbah sampah, kemudian air bersih. Nah, ini semuanya adalah health security. Di dunia kita sudah mempunyai beberapa center untuk health security. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan US CDC, itu mereka mempunyai global agenda, global health security agenda, dan Australia juga punya center of health security. Nah, tadi itu konsepnya adalah One Health. Semuanya health, it doesn't mean only human health, semuanya, karena tidak mungkin ini hanya bisa ditangani dari sisi manusia saja. Jadi tadi ada health security, kami juga di Indonesia, kita Ikatan Ahli Epidemiologi itu terjun jika ada outbreak misalnya, atau tsunami. Karena kalau tsunami pun, biasanya setelah itu, biasanya ada atas. Ini adalah field epidemiologi yang termasuk antara lain, nggak usah terlalu panjang nanti bosan. Oke, next. Next ya, oke. Daniel? Ya, sudah. Daniel? Ya, sorry, Claudia ada sedikit ini. Next. Halo. Mungkin internet saya agak kurang sini. Oke. Ya, next. Ya, ini. Ini lagi. Sorry, halo. Ya, tadi secara singkat health security, bahwa ternyata health security itu ada berbagai macam. Kembali lagi tadi adalah untuk mencegah dan menyiapkan ada endemik sebelum ini. Oh, sebelum ini ya, oke. Ya. Sebelum ini. Yang ini? Sorry, Claudia. Halo. Halo. Claudia, halo. Halo. Bentar ya. Aduh, sebentar ya. Saya ini lagi connect lagi. Halo Claudia. Halo. Teman-teman, sorry sebentar ya. Pak Ketum, sorry ini putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini kelihatannya ada masalah koneksi. Kelihatannya hilang dari ini. Oh, sorry. Oke. Dah. Oke. Ya. Halo, Claudia. Ya. Oke. Ya, tadi terus saya nggak ngerti kenapa, padahal ini saya sudah di-upgrade karena sejak work from home dari 1 April ya. Oke. Tadi sampai di mana ya yang putus? Tadi kita terakhir ini udah ya berarti ya? Ya, ini tentang health security, mungkin habis ini next. Jadi health security itu apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa di beberapa negara kita sudah punya, dan di beberapa negara, termasuk di negara kita mempunyai communication atau center of excellence ini di Kemkes, ini jika terjadi outbreak atau natural disaster. Itu kita udah punya, jadi real time, itu di lapangan, petugas-petugas termasuk orang yang field epidemiologis itu di lapangan memakai GPS, dan itu real time pelaporan. Kita semua mempunyai namanya COE, itu ada, dan ini yang berperan besar jika terjadi outbreak seperti ini. Kemudian kembali health security itu apa? Tadi adalah sebenarnya belum dan. Oh ya, belum ya. Oke. Health security itu adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi dan menyiapkan jika terjadi endemik, epidemik atau pandemic threat seperti ini. Oke, jadi tadi sudah misalnya Ebola, SARS dan sebagainya. Yang kebetulan Ebola kita nggak ada ya, belum. Ya betul, jangan sampai ada. Tetapi kita punya segala macam, dan sekarang kita punya COVID. Oke, next. Nah, inilah adalah contoh zoonotic disease. Tadi saya sudah menyinggung sedikit, zoonotic itu adalah penyakit-penyakit yang meloncat dari hewan ke manusia. Contohnya adalah bird flu, swine flu, semua infeksi. Dan ini bisa diloncatkan dari hewan yang sudah mati ataupun hewan yang masih hidup.
Kalau COVID ini kan kemarin kita dengar di Wuhan dari kelelawar. Jadi banyak selain COVID banyak lagi yang ternyata loncat dari satwa liar. Nah, penyakitnya itu macam-macam yang bisa lewat dari zoonotik ini, bisa seperti COVID itu penyakit saluran nafas atas, pneumonia, kita bisa ada juga yang konjungtivitis itu matanya gatal-gatal, atau bisa encefalitis yang bisa menjadi kematian. Ada juga yang dari binatang seperti aquatic bird, ini juga bisa berbagai macam zoonotik. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mengontrol. Oke, next. Ini contoh. Next, Daniel. Ya. Ini contoh yang kita sudah pernah kena. Rabies warning, ya. Terus mad cow disease, itu ada West Nile virus, Ontario, itu asalnya dari kuda, ya. Terus rabies itu dari bats. Ini contoh-contoh zoonosis yang dari burung, itu ada beberapa macam. Avian burung atau unggas, ya. Avian influenza, encephalitis, terus ada West Nile virus, itu semua dari unggas. Kemudian dari ikan, amfibi, reptil, contoh zoonosisnya adalah salmonella, kemudian berbagai penyakit dari mycobacterium. Dari binatang satwa liar, kita mempunyai hantavirus, ini belum, di Indonesia tidak ada. Kemudian juga ini Ebola aslinya juga dari bisa dari binatang-binatang juga, kemudian kelelawar, tikus, rodents dan sebagainya, dan gorila dan simpanse juga bisa menjadi penularan. Itu tadi ada gambar di kiri bahwa ini bukan hanya sekedar wildlife protection untuk mencegah pemburuan satwa liar, tapi juga karena mereka suka makan daging dari satwa liar hasil buruan. Jadi ini bukan hanya untuk melindungi satwa liar, tapi untuk melindungi manusianya. Oke, next. Ini summary-nya. Jadi ada 3. Kita bisa dari wildlife, satwa liar, bisa dari domestic animal atau livestock, poultry dan sebagainya. Dan ini human. Kita ada interaksi di situ, makanya kita perlu konsep One Health tadi. Nah, ini bisa penyebabnya adalah global travel, urbanisasi, biomedical manipulation. Kalau dari segi farming ada agricultural intensivitasnya. Ini semua yang menjadikan penyakit-penyakit zoonosis. Oke, next. Nah, sekarang karena saya ini baru pindah, sebenarnya saya pindah di Vietnam itu mulai Februari dan berhubungan dengan denggi, sebenarnya penularan denggi, kita bagaimana prevensi. Jadi saya tidak benar-benar belum rumah aja belum ada, tempat tinggal belum ada, dan ternyata waktu itu sudah mulai sekolah, libur dan sebagainya. Kemudian kebetulan yang di Indonesia saya juga masih tergabung dengan beberapa organisasi untuk mendukung penyiapan reagen. Kenapa saya pilih Vietnam? Karena sekali lagi ya, memang saya kebetulan tinggal di sini kedua kali karena responnya ini luar biasa dan cukup mendapat perhatian ya dari WHO dan sebagainya. Mengapa begitu? Pertama kali kasus Wuhan itu kan pada saat akhir Januari. Itu pertama confirm case ya di Wuhan, Cina. Saat itu di Vietnam itu sedang ada Tet atau hari tahun barunya mereka lah. Nah, itu mereka jauh-jauh hari dari Tet itu sudah anak sekolah sudah mulai libur dan sudah mengambil mulai kampanye kepada masyarakat untuk aware, untuk sadar bahwa ini ada kemungkinan pandemik. Pada saat itu kan belum pandemik, belum global. Masih di Cina saja, jadi masih epidemik setempat ya pada saat itu outbreak. Dan tapi pemerintah Vietnam sudah memulai menyiapkan dan juga menganjurkan tentang personal hygiene, yaitu mencuci tangan dan sebagainya itu sudah dimulai. Kemudian sudah mulai mendevelop berbagai macam standard of operating, guidelines, treatment, masih pada tahap awal. Dan yang paling penting adalah satu pintu informasi. Mungkin yang saya perlu tekankan, di dalam setiap outbreak infectious disease, hal yang menjadi kunci itu adalah diagnosis awal yang cepat. Jadi prompt diagnosis dan early treatment. Kalau dua ini diterapkan, biasanya akan tertanggulangi. Di dalam kasus-kasus outbreak lainnya, yang menjadi adalah krusial adalah timely information. Timely information itu correct informasi. Oke, sekarang kita lihat dulu video singkat tentang Vietnam. Oke, video ya.
Oke, jadi saya tadi menulis sedikit di chat ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Vietnam ini negara kecil ya. Jadi dibandingkan dengan South Korea yang punya kapasitas lebih tinggi untuk terutama dalam medical technology, Singapura misalnya, Vietnam ini lemah health systemnya ya, bukan lemah-lemah sekali, tetapi tidak the strongest in the region. Budget untuk kesehatan juga kecil ya. Kemudian bordering dengan Cina ini bordernya berapa kilometer, 1000 kilometer lebih border dengan Cina yang adalah ya pusat pada saat itu. Jadi bagaimana mereka merespon? Tadi saya sudah katakan bahwa dia tuh early response ya. Jadi dia prompt. Nah, next Daniel mungkin. Ya. Sorry. Ya. Jadi mereka mempunyai beberapa step. Pada saat pertama tentunya tidak bisa semuanya ada di tempat, tapi dengan gradually pemerintah Vietnam benar-benar menerapkan dan ternyata berhasil. Pertama kali adalah social distancing. Tadi dia raise awareness, bagaimana mencuci tangan. Itu mulai akhir Januari loh, sudah dimulai. Ya, kita sekarang nih April, beberapa negara tertinggal ya. Ininya. Kemudian social distancing kita diharapkan teman-teman sudah tahu lah ya 2 meter satu sama lain sebagainya. Kedua kali adalah self isolasi di rumah sendiri. Nah ini berat. Pada saat itu saya berat karena di kantor saya itu ada beberapa expat ya. Kantor saya ini kebetulan headquarternya di sini. Jadi saya menangani Asia dan headquarter sebenarnya. Jadi berbagai macam expat dari berbagai macam negara yang mungkin belum ini pengalaman internasional juga baru sekali ini. Khawatir, tentu rasa cemas, sampai ada yang pembantunya datang itu pembantunya bersin, langsung isolasi sendiri serumah sekeluarga selama beberapa hari, ketakutan. Kemudian ada beberapa juga teman-teman saya yang lain yang flu sedikit datang ke kesehatan dan terlalu banyak membaca di internet sehingga menganalisis sendiri dan mendiagnosis sendiri bahwa dirinya itu terkena COVID-19. Nah, pada saat ke dokter, dokternya tidak mau memeriksa, tidak melakukan tes karena berdasarkan analisis, ini malah orang-orang ini heran, kenapa kok tidak dites COVID? Padahal COVID test itu kan sangat jarang pada saat itu, reagennya pun susah. Gitu. Jadi ini kembali lagi, beberapa self isolasi di rumah yang tepat, beberapa malah yang pokoknya ketakutan sekali. Nah, pada tanggal 16 Maret itu mulai ada case lagi di Ho Chi Minh itu di salah satu restoran ya di distrik yang tempat ekspat ini tinggal. Mungkin kalau kayak di Jakarta kayak di Kemang gitu ya, yang banyak ekspat. Nah, ketakutan semua. Setelah ketakutan ada juga di gym itu salah satu pelatihnya kebetulan satu pesawat dengan yang suspek COVID. Ini banyak sekali rentetannya. Pada saat ini orang ini mengatakan ke saya, dok, besok saya tidak masuk, saya takut karena di gym saya udah ditutup. Terus pelatih saya yang sebenarnya bukan pelatih saya juga sudah diisolasi. Jadi rasa cemas yang berlebihan. Pada saat itu saya hanya mengatakan secara epidemiologi dan sebagai epidemiologi saya mengatakan probabilitas kamu untuk tertular itu sangat sedikit. Tapi kalau orang namanya sudah cemas, mau diapain? Ya sudah, jadi dia mengurung dirinya sendiri self isolasi. Besoknya itu langsung Government of Vietnam sudah mengeluarkan klasifikasi. Langsung. Klasifikasi itu adalah dibuat klasifikasi F0 sampai F5.
Mungkin next slide dulu, Daniel. Next slide supaya ini jelas. Nah, karena orang-orang ini pada bingung semua, siapa yang terekspos, siapa yang suspek atau ditengarai menderita, dan siapa yang betul-betul terkena atau infeksi. Ini campur aduk nggak karuan, sehingga dibikinlah klasifikasi hanya dalam tempo 1 hari loh. Jadi F0 itu adalah orang yang sudah pasti positif. Jadi index case sudah pasti positif. Kemudian yang F1 adalah yang kelihatannya pernah berkontak dengan yang nomor 0 ini. Nah, yang kedua adalah yang berkontak dengan F1. Yang F3 adalah yang pernah berkontak dengan F2 dan selanjutnya F4, F5. Sehingga ini penanganannya pun berbeda. Kalau F0 itu sudah jelas harus isolasi dan dimasukkan ke rumah sakit. Ini sudah positif. Dan ada kewajiban orang ini harus memberitahu orang-orang mana saja yang pernah berkontak dengan dia atau F1. Setelah itu dilakukan tracing. Berarti tracing untuk yang ini suspek kan? Suspek yang sudah suspek langsung dengan orang yang sudah confirm. Ada lagi, actionnya udah jelas, harus pakai masker, langsung distance jarak 2 meter, langsung harus melapor ke fasilitas medis terdekat, ataupun telepon, ini teleponnya hotline-nya sudah siap, dan harus siap untuk langsung diisolasi di rumah sakit. Kemudian kembali lagi, dia mempunyai kewajiban untuk memberitahu siapa-siapa orang yang berkontak dengan dia, atau F2. Tracing lagi oleh government. Mana orang kedua? Keluar lagi action point-nya. Langsung memakai masker, langsung ada distance, dan kemudian ada quarantine. Sudah langsung di quarantine. Ini kan padahal direct ya, tidak direct ya, sudah kedua. Dan selanjutnya sampai ke F4 dan F5. Ya, jadi jelas, ini prosedur jelas. Tetapi pada saat ini orang panik juga, pemerintah membutuhkan waktu untuk membuat ini. Tapi kembali lagi, timely information. Balik lagi ke slide yang sebelumnya, Daniel. Oke. Yang ini. Betul, benar. Jadi tadi saya kan hanya menerangkan F0, F5, dan itu dalam 1 hari sudah dibuat. Sejak teman saya itu mengatakan bahwa nggak mau masuk karena salah satu pelatih di gymnya ada kemungkinan terkena oleh seorang yang kebetulan satu pesawat. Jadi itu government tuh langsung respon ya dengan kecemasan yang terjadi di masyarakat. Nah, step ketiga tentunya adalah isolasi 14 hari. Nah, 14 hari ini bisa di quarantine center, bisa di hospital, dan ini mendapatkan gratis untuk tes COVID dan diberikan makanan dan kebutuhan dasar gratis oleh pemerintah. Ini berlaku untuk siapapun, baik warga negara maupun warga asing yang di situ. Nah, ini ada cerita lucu karena salah satu rekan saya ini baru kembali dari Inggris. Nah, Inggris waktu itu sudah masuk daerah negara yang merah ya. Nah, dia datang, dia memang orang Vietnam, dia secara sukarela karena dia tahu, dia langsung pergi untuk dikarantin 14 hari. Nah, kebetulan hospital waktu tidak cukup sehingga pemerintah juga membuat barak-barak militer ya yang disiapkan untuk karantina ini. Nah, ini anak ini perempuan, masih muda. Waktu masuk, dia masih, waduh, nggak ada internet, susah ini apa segala macam. Tapi setelah beberapa hari malah nggak mau keluar karena ternyata banyak ini soldiers yang six pack yang masih muda-muda untuk bersama-sama membantu. Nah, ini salah satu juga kenapa Vietnam berhasil. Jadi ini keroyokan, semuanya keroyokan. Dari Kemkesnya, dari Foreign Affairs, semua international flight sudah ditutup, jadi memang keroyokan dan soldier juga sudah turun, semuanya turun. Nah, sekarang tahap yang keempat, ini tentunya untuk yang tadi, F0, yang sudah confirm positif. Nah, ini sudah ada di specialist hospital, sampai saat ini kalau Ho Chi Minh ya, Ho Chi Minh ada 6 rumah sakit yang khusus untuk COVID-19. Dan kembali lagi, free testing, free treatment, dan ada lagi supply untuk basic need dari government. Kalau teman-teman melihat ini ada gambar robot di sebelah kiri. Ini robot yang disiapkan untuk memberi makanan ke pasien. Jadi tetap ada distance dengan tenaga medis, ada social distancing dan ada precaution juga terlihat di situ, tenaga medisnya sudah pakai ini ya pelindung diri. Oke. Ada cerita. Ini ada orang Vietnam juga, dia lagi pulang dari Italy. Nah, Italia adalah salah satu yang terdampak parah juga, ya. Nah, karena dia memang patuh ya, ini masyarakatnya memang luar biasa, dia patuh dengan instruksi dari pemerintah. Dia mendarat dari Italia, dia langsung melaporkan ke
rumah sakit terdekat atau klinik terdekat atau hotline service, dan dia dianjurkan untuk self isolasi di rumah. Nah, ini self isolasi dia seminggu sambil dipantau. Setelah itu di gedung dia, ternyata dia tinggal di apartemen. Di gedungnya itu ternyata ada yang confirm positif. Jadi dia kena lagi yang tahap ketiga. Dia harus masuk karantin 14 hari. Begitu dia dilepaskan dari karantin, dia tetap negatif. Ternyata 1 April pemerintah mengatakan semuanya at home, semuanya lockdown dalam tanda petik. Jadi orang ini sebenarnya sudah hampir 6 minggu tidak keluar-keluar, dia menjalani semua step ini, social distancing sudah, self isolasi di rumah sudah, di karantina sudah, sekarang kembali lagi di rumah. Cerita kalau kita mulai bosan ya di rumah, ini ada orang yang sudah 6 minggu lebih nggak bisa keluar melihat dunia. Oke, next. Oke, ini udah ya? Ini sudah tadi ya. Nah, kemudian ini pemerintah cepat sekali menanggapi apa itu self isolasi, baik di rumah maupun di decentralized isolation. Ini sudah ada guideline-nya yang dengan cepat disebarkan melalui berbagai media. SMS itu terus menerus, sosial media terus, dan cuma ada yang keliling ya, pakai itu TOA itu juga ada di setiap gedung ini tertempel. Kemudian juga ada hand sanitizer, masker, semuanya ada. Next. Nah, screening, diagnosis, test, dan treatment. Tadi saya sudah berkali-kali mengatakan dalam outbreak infectious disease ataupun penanganan infectious disease, walaupun tidak outbreak, itu selalu adalah prompt diagnosis dan early treatment. Harus selalu, kalau diagnosisnya awal, cepat, treatmentnya tepat, biasanya oke. Nah, ini Vietnam juga melakukan, mungkin sebulan yang lalu, ini sudah ada medical declaration. Waktu itu international flight masih boleh masuk. Tetapi orang yang masuk harus mengisi lewat apps di telepon, itu namanya medical declaration, dan itu terhubung dengan pusat database mereka. Ini link dengan paspor kita. Jadi kemanapun kita bisa trace, kalau kita bilang itu ada symptoms di situ, paspor dapat kode, dan kalau kita mulai merasakan gejala fever atau batuk, kita bisa langsung masuk ke app kita ini lagi, dan bilang saya sekarang batuk, dan nanti akan dicari ini. Jadi tracingnya lewat teknologi juga, screening dan tracing. Diagnostic test. Tadi saya kembali bilang Vietnam ini tidak mempunyai privilege seperti Singapura atau Korea Selatan atau negara-negara yang luar biasa dalam teknologi. Dan reagen pun nggak ada, test kit tidak ada. Tapi ini sekarang pada hari ini dia lab-nya sudah di-upgrade semua, beberapa lab tentunya strengthening sehingga bisa melakukan testing dengan PCR. Kemudian sekarang malah sudah mulai mengembangkan test kits-nya yang ternyata diimpor, dibeli oleh beberapa negara. Yang kita pernah mendengar di Indonesia, saya dengar ya kalau nggak salah, atau mungkin ini hoax, saya nggak tahu karena saya mengikutinya juga terlalu banyak WA, ada hasil-hasil swab yang negatif dan sebagainya. Untuk Vietnam, mereka mempunyai kebijakan pasien-pasien yang dilepas dari rumah sakit, yang dianggap sudah sembuh, itu tidak hanya dilepas begitu saja. Mereka harus menjalani 3 kali negatif results, baru dianggap bahwa itu betul-betul sembuh. Jadi kemudian ada juga karantina, bukan karantina, self-isolasi 15 hari di rumah setelah discharge dari rumah sakit. Jadi 3 kali pemeriksaan negatif, dan selama itu harus tinggal di rumah. Tidak boleh kelilingan dulu kemana-mana. Oke, next. Other measures ini sama, mungkin saya mendengar di Indonesia ada beberapa perayaan agama, ya, itu gathering places. Sama, di Vietnam ini pada pertengahan Maret ada acara besar di salah satu pagoda. Nekat juga sudah diberitahu jangan kumpul-kumpul, nekat juga. Apa yang dilakukan pemerintah? Dalam tempo 1 hari, besoknya keluar peraturan, dilarang semua berkumpul-kumpul di publik dengan yang banyak, termasuk tanggal 2 April kemarin itu public holiday yang besar. Ini peringatan kematian raja yang pertama. Tapi ternyata tidak boleh dirayakan sama sekali. Jadi memang benar-benar strict untuk safety. Ya, ini negara kecil sebenarnya. Jadi mereka harus bisa untuk melindungi negaranya. Kemudian fake news. Wah, ini bertebaran di mana-mana fake news. Pemerintah Vietnam melalui polisinya ini prosecute. Kalau sampai punya fake news dipanggil dan ditindak langsung. Next. Nah, kemudian ini yang terjadi pada tanggal 6 Maret.
pada saat mendengar COVID-19, kemudian segala macam informasi, supermarket diserbu, habis, orang-orang hoarding semuanya. Tapi 2 hari kemudian, sebulan kemudian itu sudah tertata lagi. Semua esensial basic need, semua makanan sampai dengan hari ini aman-aman saja. Dan orang masih boleh keluar untuk membeli makanan dan membeli obat-obatan basic needs-nya. Jadi nggak ada itu stock out semuanya, dan masyarakatnya mempercayai pemerintahnya. Karena memang ada buktinya, ya, nggak sampai borong segala macam toilet paper, nggak ngumanin, tidak peduli dengan manusia lainnya. Yang penting awake dhewe selamat dulu. Ya, nggak seperti itu di sini. Oke, next. Dan next, Daniel. Ya, ini. Solidaritas. Ini yang penting. Bisnis di sini mereka support dengan pemerintah dan communities-nya. Juga ada beberapa musisi yang membuat ini saya tadi salah copy paste, ini nggak di sini. ada di slide selanjutnya. Tapi ini keroyokan, memang semuanya keroyokan. Next Daniel. Ya. Nah ini yang paling penting pelajaran adalah masyarakat itu mendengarkan pemerintahnya, dan nggak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan apa yang diinstruksikan. Salah satunya staying home is the love for the nation. Ini adalah kampanye, kalau kita senang brosur-brosur propaganda zaman dulu, ini direvisi oleh seorang artis di sini, lokal artis, untuk menunjukkan ya solidaritas ini dan bagaimana masyarakatnya mendengarkan pemerintah dan berusaha dan melakukan instruksinya. Adalah 3 laporan. Kalau batuk, lapor ke kesehatan setempat. Kalau dengar fake news, lapor ke polisi. Terus kalau ada yang lari dari kuarantin, laporkan lewat sosial media. Ya, mereka menjalankan ini. Lanjut, Daniel, next. Nah, terus bagaimana dengan kita? Kita seliweran hoax segala macam, ada yang ini disuruh di rumah ya masih jalan-jalan ataupun tidak melakukan. Ada sebagian masyarakat kita yang sangat cemasnya keterlaluan, ada yang tidak cemas sama sekali. Nah, ini susah ini benar-benar, dan Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi tolong disupport ini pemerintah kita. Ini susah loh ngatur segala macam orang dengan 13.000 pulau lebih, penduduknya berbagai macam, ada yang bangel banget, ada yang sangat cemas. Kan butuh waktu juga ini pemerintah kita. Jadi kalau kita merasa cemas sebenarnya itu wajar. Nah terus kan pada seneng nih ya work from home ya. Saya tuh jadi konsultan independen work from home, work from mana-mana tuh mungkin 10 tahun lebih. Nah mungkin buat teman-teman yang baru work from home, pikiran kita pada saat wah nih asik nih bisa pakai daster ya sambil makan, enak-enak. Tapi sebenarnya sudah mulai beberapa dari kita frustrasi juga, ya stres suruh dari rumah. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia sosial yang butuh stimulan untuk tetap aktif. Jadi wajar kalau kita tuh panik, depresi. Oh salah ya, saya dikoreksi sekarang sudah 18.000 pulau. Mungkin, oke. Sudah bukan 13.677 ya, banyak pulau yang pecah-pecah. Oke Pak, terima kasih. Nah jadi kalau kita khawatir berlebihan, kita akan sulit untuk tidur, ya mulai anxious. Jadi apa yang terjadi? Ya imun sistem kita kena di sini, akan menurun. Oke, next ini mungkin slide yang terakhir supaya sesi pertanyaannya. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita keep the routine, karena kalau kita pakai daster terus mulai pertama enak lah ya, lama-lama kita akan mengikuti irama itu kok bosen segala macam ya. Kita cobalah, kita mencoba keep rutinitas kita. Mungkin dulu kalau sebel ya di tempat kerja, waduh kena bos nih, dimarahin sama bos. Mungkin setelah sebulan lebih work from home kangen juga loh dimarah-marahin sama bosnya. Ya terus exercise bisa meditasi, bisa yoga segala macam. Dan keep engage dengan teman-teman. Ya, nih yang penting nih, avoid rubbish information. Nih hoax bertebaran, semakin kita tuh harus lebih was-was ya, lebih hati-hati. Kita kan ada tuh apps yang bisa ngecek kalau hoax. Sekarang bertebaran nih, mulai dari makan jeruk nipis, makan pete, sampai makan pete aja ada katanya bisa mencegah COVID. Nah, itu mencegah COVID mungkin orang nggak tahan dengan bau petenya, makanya social distancing ya. Tapi
muncullah segala macam lah, makan ini segala macam. So avoid rubbish information. That's very important. Nah, maintain personal hygiene itu selalu ya, pakai masker, maskernya juga dipakai yang benar, cara mencopotnya yang benar, cuci tangan, dan improve our social awareness. Beberapa tip links di sini bagaimana, karena ini berhubungan dengan mental health ya. Kalau stres terus, mental health, nanti bikin orang lain jadi gila nih. Bukan, kalau gila-gila sendiri, mesti bikin orang lain ikut stres ya. Ada beberapa di sini, langsung beberapa pertanyaan di link. Nah, pemerintah Vietnam ini Kemkesnya membuat ini lucu-lucuan aja, membuat tentang cuci tangan, ya washing hand, ini lama, bulan Februari sudah ada, dan ternyata ada grup dan Amerika yang mentranslate ini ke bahasa Inggris. Mungkin Daniel sedikit aja yang washing hand song aja yang diklik, yang nanti yang lanjutnya bisa diklik. Yang washing hand-nya ya. Ini lucu, interaktif gitu, buat anak-anak muda juga seneng. Karena ada omongan bahwa ini kan penyakit untuk orang tua aja, yang meninggal orang tua saja, yang umurnya di atas, tidak selalu seperti itu. Jadi anak-anak muda juga harus aware. Bentar ya. Oke, full screen. Gambarnya nggak kelihatan. YouTube-nya nggak kelihatan. Ada ini tuh. Bentar ya, ini agak saya ulang ya sedikit ya. Ini apa tadi belum full screen. Waduh, makan pete, jengkol, duren, pasti social distancing deh. Agak ada yang mau deket. Kelihatan dan jadi pertanyaan Freddy Lim ini saya ulangin sambil nunggu ini ya. Karantina tadi saya sudah katakan, dalam 14 hari di isolasi atau karantina, pemerintah menjamin kebutuhan sehari-hari, makanan, semua personal hygiene. Oke, mana Dan? Bisa nggak? Oke, saya kembali Belum ya. Bisa. Sudah, tadi sudah. Oh, nggak muncul ya? Oh, tadi kelihatan, teman-teman kelihatan kan ya? Bentar ya. Enggak. Sorry, ini Pak Daniel yang di screen switch katanya, browsernya yang di switch, jangan screen. Oh, oke. Sebentar ya, saya stop sharing sebentar ya. Oke. Bentar, saya buka dulu ininya, kemudian sebentar. Bentar, share screen. Bentar, oke, ya. Nah, putus. Kurang bagus Daniel, kurang bagus. Kita stop aja ya, biar teman-teman nanti bisa ngeklik sendiri kok. Ya. Ya bisa. Ya ini ada lagi, nanti teman-teman ngeklik aja sendiri ya, karena kita waktunya terbatas. Tapi bagaimana itu kampanye juga dilakukan untuk anak-anak muda. Kita dengar nih di Amerika lagi spring break ya, anak-anak saya kebetulan di sana, dan anak-anak muda itu ngomongnya kita pokoknya spring break. Ya itu kan yang mati kan orang tua-tua. Ada corona atau tidak ada corona, kita tetap ke pantai. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih yang nggak terjadi di sini nih. Ya, nurut, dikasih tahu nurut, karena mengerti. Pertama kali orang menurut itu karena paham. Nah, kalau nggak paham ini yang susah. Udah nggak paham, ngeliatin informasi-informasi yang tidak jelas, ya. Oke, mungkin next, Daniel. Video terakhir? Iya, jadi video dulu ya. Ya. Oke, ada yang bisa kita dapat sebenarnya dari coronavirus ini. Ini video saya dapat dari Inggris, tapi ini bagus untuk kita semua.
untuk sebentar diam dan ya menganalisis apa ini ya. Oke, saya putar ya. All the children remember nothing but a time when all the mums and dads were at home playing ball games, and we remember it as the time we all got to stop and be present. We will remember the time our health was our first priority, and people learned new ways to use fresh produce to feed their families. We remember the laughter and fun on TikTok, FaceTiming with our friends and family. Oke, Dan. Jadi kita sekarang ada hashtag kalau di Twitter dan sebagainya. Mungkin ini ada waktunya dengan COVID ini kita pause dari kehidupan kita yang sangat cukup hektik ya, mungkin individualistik. Dan di situ tadi digambarkan bahwa sekarang anak-anak bisa bermain dengan ayah ibunya, pasangan mempunyai waktu untuk bersama, untuk sekedar pause dan melihat hidup ini kembali. Karena sekali lagi disease itu tidak ada batasan sekarang. Dan no one can solve complex problems alone. Makanya kita harus bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Claudia. Oke, kita akan lanjut dengan tanya jawab ya. Jadi saya akan coba ada beberapa pertanyaan mungkin yang ini ada satu yang saya highlight. Jadi ini yang pertanyaan pertama dari Pak Franciscus. Saya akan tampilkan di PowerPoint. Jadi pertanyaan, sebentar ya, saya ini yang pertanyaan pertama, Mbak Claudia. Sebentar, saya share ya ininya. Pertanyaannya, oke. Jadi ini. Ya. Sebentar, saya coba ini Pak Franciscus, saya coba ini kan supaya beliau bisa keluar suaranya. Sorry, ini saya coba. Pak Franciscus itu tadi, oke. Ya, silakan Pak Franciscus, sudah saya unmute. Kok nggak mau ya? Ya, Pak Franciscus, silakan, Pak. Ya, malam Bu Dokter. Selamat malam semuanya juga. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pendidikannya sangat minim. Terutama kita semua yang bergerak di proyek-proyek, tukang-tukang maupun laden-laden, pendidikannya boleh dikatakan paling sampai sekolah dasar. Dan mereka banyak yang bandel juga. Bagaimana solusinya, Bu Dokter? Terima kasih. Terima kasih Pak Franciscus, salam kenal. Pendidikan yang minim bukan jaminan ya, atau pendidikan yang tinggi pun bukan jaminan bahwa tidak akan bandel. Justru kadang-kadang yang tinggi pendidikannya, banyak membaca, malah lebih susah kalau dikasih tahu. Nah, kita dalam sistem, untungnya kalau Indonesia itu untuk kesehatan kita masih ada jenjang ya. Ini salah satu perbedaan dengan Kementan. Kementan itu kesulitan kalau ada dia tidak punya
struktur. Kalau kita itu dari Kemkes, kita punya provinsi, dinas provinsi, punya dinas kabupaten, lagi turun lagi ke puskesmas kita punya petugas Kesling, kita punya mobile outreach, punya keluar sampai ke kader-kader. Jadi ini sebenarnya untuk informasi kesehatan itu masih lebih mudah dibandingkan dengan Kementerian Pertanian. Ini susah, dia nggak ada struktur. Di provinsi tidak ada. Nah, kalau pendidikan minim, Pak, kami itu sudah dulu melakukan segala macam dengan setiap kali kita ada vaksinasi atau imunisasi, terus ada mass campaign malaria, itu bisa terjangkau sampai ke masyarakat. Dan pendidikan minim sekali lagi bukan jaminan bahwa itu tidak akan mengerti. Ya, justru kadang-kadang dengan bahasa sederhana masyarakat malah bisa menerima dan malah mau. Kayak ke posyandu, bayinya harus ditimbang, harus ibu hamil harus datang berapa kali, itu malah lebih mudah. Yang susah itu malah yang kepinteran, Pak. Beneran deh. Yang punya akses segala macam kepintaran seperti tadi yang staff saya tadi itu membacanya terlalu banyak, terutama sekarang informasi di internet banyak, malah dia yang ngajarin dokternya kok nggak dites. Padahal kan nggak hanya simptomnya tuh sama dengan flu biasa, Pak, cuma beda-beda sedikit gitu. Kita kan juga punya diferensial diagnosis ya. Kalau misalnya panas kan bisa macam-macam nih, bisa juga typhoid segala macamnya. Beberapa kan malah salah diagnosis tuh. Misalnya, karena simptomnya sama. Nah, orang yang tidak mempunyai benar-benar ekspertis, tapi baca, ngatur dokternya loh, kok saya nggak dites, lah tesnya aja kan terbatas, Pak. Jadi ya memang banyak kendala. Jadi bagaimana kita bisa mengemas pesan-pesan itu ke target yang tepat. Kalau untuk tukang-tukang, untuk yang tadi Bapak bilang misalnya, ya kita ajarin yang dengan mudah lah. Ini virus tuh ya penyakit, bisa menular misalnya. Jangan memakai jargon-jargon, tapi yang terutama adalah diajarin, kamu mau nggak ketularan? Kalau nggak mau ketularan nih, cuci tangan, misalnya pakai masker. Masyarakat bisa, Pak, menerima yang seperti itu. Dan anak-anak tuh di sekolah sekarang mulai belajar lagi. Nah, susahnya kita ini kan ngajarin orang ini kan membutuhkan waktu. Nah, tapi mungkin dengan adanya ini kita kembali lagi ya memperhatikan tentang hygiene kita. Kalau pengalaman saya yang susah itu malah yang kepinteran, Pak. Dibilangin ngengkel malah bales, argue, susah sekali nanti. Ini berbagai macam dan bacanya saya pernah memberi presentasi tentang malaria ya nih ya Pak ya. Ini nggak outbreak nih. Ini bos besar. Paham segala macam, dia bisa mengutip angka-angka prevalensi, ya. Terus dengan HIV, dia tahu HIV segini, malaria segini, tuberkulosis segini. Tapi pertanyaannya begini, Bu Dokter, saya tuh waktu kemarin itu tidur terus digigit nyamuk di irian, apakah saya akan kena HIV? Nah, ini bisa mengutip data loh Pak. Orang yang sangat piawai yang bisa mengutip data, pendidikannya sangat tinggi. Jadi tidak menjamin bahwa pendidikan tinggi itu paham. Jadi tidak selamanya yang dianggap kurang berpendidikan tidak bisa mendapatkan informasi. Ini penting Pak pertanyaannya, soalnya memang susah ini masyarakat ini memang ya tadi itu terutama di kita luar biasa ya Pak. Ini yang satu cemas banget karena baca, yang satunya nggak cemas sama sekali malah. Itu terlalu informasi. Jadi bagaimana targeted message itu sangat penting di dalam health promotion. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Frans. Berikutnya tadi ada pertanyaan dari Pak. Sebentar ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Bobi. Sorry, saya screen share sebentar ya. Tadi saya ketik pertanyaannya, oke. Oke, ini pertanyaan dari Pak Bobi. Kalau orang tua yang ngeyel percaya dengan berita hoax COVID-19 itu bagaimana? Karena sering banget berdebat dengan berita hoax. Saya akan ini kan mic-nya Pak Bobi sebentar. Iya, oke. Pak Bobi. Ya, silakan Pak Bobi. Ya, tadi pertanyaannya adalah ini. Pak Bobi. Sorry, Pak Bobi. Pak Bobi. Oke, mungkin Pak Bobinya lagi ini. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya.
Pak Dwi bertanya bagaimana cara meyakinkan pemerintah Indonesia agar punya keyakinan dan kemampuan tentang penanganan COVID. Ya. Saya mau yang Pak Bobi tadi, yang untuk ya. orang tua, mungkin sudah saya jawab secara sudah panjang lebar dengan menjawab pertanyaannya Pak Frans tadi kan. Ya. Jadi ya, mau orang tua maupun muda bisa aja mendapatkan berita-berita hoax. Nah, bagaimana kita ini kan hoax tuh nggak hanya masalah COVID ya, masalah hoax banyak. Nah, tapi yang lebih penting yang perlu ditekankan, terutama kalau kita punya orang tua ya yang mungkin cukup prone untuk terinfeksi adalah bagaimana dia melindungi dirinya juga. Ya kalau orang tua social distancing, terutama dengan cucu-cucu, anak-anak itu ya, itu juga social distancing sama ya tetap tadi itu menjaga higien. Mau hoax dulu itu persoalan kedua lah. Yang pertama kali bagaimana memproteksi dulu dirinya sendiri dulu itu. Ya. Oke. Apa tadi yang ini apa? Bagaimana pemerintah Indonesia? Lu percaya kok? Percaya, teman-teman saya di Kemkes ini berjuang mati-matian percaya. Cuman mungkin responnya. Nah itu tadi responnya ini yang mungkin agak terlambat ya. Tapi kan sekarang di situ kita sudah ada dokter-dokter kita juga luar biasa. Cuman ya itu tadi karena pemerintah, karena masyarakatnya juga kurang aware atau ke-awarean, malahan ini agak menjadi tantangan buat pemerintah kita. Untuk melaksanakan seperti yang misalnya seperti Vietnam, saya rasa untuk Indonesia itu agak tidak bisa disamakan karena kembali lagi kita negara kepulauan, dampak implikasinya banyak dan kita harus percaya loh sebenarnya untuk Asia kita mengalami outbreak itu sudah sangat sering. Jadi beberapa negara ini sistem sudah ada, tinggal bagaimana itu timely information dan prompt response itu aja. Sistemnya ada kok. Kita sudah bangun sistem itu. Ya. Kembali lagi berkaca pada Vietnam, mereka bukan negara yang hebat, yang luar biasa, punya semuanya tidak. Tetapi bagaimana dengan yang ada, mereka berusaha untuk sebisa-bisanya lah respon. Oke, dari kacamata epidemiologi. Pak, ya, reaksi global, sorry. Ini dari Pak Renir, sudah saya unmute. Pak Renir, silahkan. Ya dokter, saya cuma mau nanya aja karena kan kita dalam dua dekade terakhir ini kan udah kena ada avian flu, SARS, Ebola, tapi baru kali ini sepertinya reaksinya di global itu sangat berbeda gitu loh. Mengapa kali ini pandemi COVID-19 ini kok menimbulkan suatu reaksi yang berbeda, terutama dari kacamata epidemiologi? Mungkin Pak Renir awalnya kalau SARS sama Ebola ini kan serem banget ya. Saya masih ingat deh waktu itu. Jadi orang-orang sudah langsung takut duluan. Kalau COVID ini sebenarnya kita karena ya itu tadi pertama kali yang kasus fatality-nya itu tanya yang di atas 60. Kemudian mempunyai pre-existing condition. Nah, ini orang-orang ada yang ya nyentengin lah, sebenarnya nyentengin kan. Ini kayak flu aja. Kemudian saya melihat berbagai macam video dari Indonesia. Ada yang penceramah, apa itu corona, Jerman dulu kita juga ada flu. Yang hal-hal seperti ini. Jadi orang yang tahunya sedikit, membaca sedikit, tapi terus ngomong ke publik. Ini yang mungkin kita kecolongannya di situ. Dan tidak dianggap, waktu itu tidak dianggap berat sebenarnya COVID-19 ini. Lain waktu Ebola. Ebola itu luar biasa, langsung. Karena orang tahu ini airborne ya pada saat itu. Bahaya. SARS, orang kan takut. Avian influenza pada saat itu saya masih ingat, kita juga lebih kenceng. Sementara COVID-19 ini dianggap mild mungkin pada saat itu. Kemudian informasi teknologi pada saat ini jauh dibandingkan tahun 2006. Sosial media sangat gampang diakses pada saat ini. Nah itu terlalu gampang sehingga agak sulit makanya untuk mengontrol. Orang punya akses kemana-mana. Nah itu tadi ada lagi yang ada saya dikirimin kok, mungkin oleh rekan saya juga, ini dokter juga spesialis yang mengirimi, Klot ini gimana Klot kami semua udah capek, tapi kok ya masyarakat masih ada yang seperti ini. Itu ceramah pakai bahasa Jawa, ini corona, kayak corolla, malah dibuat guyonan gitu loh. Jadi ya di situ kita kecolongan. Jadi berbeda, memang situasinya berbeda. Ya mungkin ini jadi kurang serius pada awal. Maksud saya ini komunitas juga, masyarakat juga kurang serius. Dan ternyata kalau tidak serius berarti kan tracing-nya itu kan
terlambat. Tadi loh, misalnya naik pesawat sama-sama, yang indeks case. Karena nggak dianggap serius atau tidak tahu, datang ya tidak memeriksakan diri, nganggap ini hanya flu biasa, sehingga tracing juga jadi terhambat. Kalau tracing terhambat, muncullah semua pandemi. Italia kena, Amerika kena, semuanya kena, Inggris kena, semuanya. Dan habis itu terjadilah borongan-borongan lagi. Australia itu borong toilet paper itu, sampai habis semuanya. Karena saya melihat kemarin saya 3,5 minggu lalu di Australia. Australia itu declare baru 200. Per hari ini udah di atas 4.000, Dok. Jadi makanya saya keluar pertanyaan itu gitu loh. Ya memang, karena kewaspadaannya terlambat. Sangat terlambat. Nah, kemudian responnya juga berbeda-beda di masyarakat. Yang terjadi adalah memborong toilet paper misalnya, atau seadanya, sisa apa pokoknya diborong. Jadi panik yang berlebihan, tapi telat. Paniknya salah ya, jadi memborong itu, tapi terlambat. Harusnya kan yang dipanikin tuh bukan itu. Yang dipanikin ini mencari tracing kontak dulu di mana. Ya kecolongan lah, kita dunia kecolongan. Nah, seluruh dunia ini kecolongan. Tidak hanya Australia, tidak hanya Indonesia, kita rata-rata kecolongan. Oke, terima kasih. Ya, oke. Berikutnya tadi dari Pak Reinir, kemudian kita akan masuk ke berikutnya dari Pak Widodo dan Pak Yusuf. Ya, saya share screen-nya sebentar. Ini pertanyaannya, batasan kecemasan apa yang harus diterapi dari Pak Widodo, dan di pertanyaan dari Pak Yusuf, di Vietnam jika sudah positif COVID-19, treatment apakah yang diberikan sehingga menjadi sembuh? Silahkan Bu Claudia. Mungkin untuk treatment bisa dilihat lebih lanjut ya Pak. Kita kan kalau kita ada yang pakai kloroquine dan sebagainya, saya kira kalau saya membahas sampai ke jenis obat, terus efikasinya di sini terlalu berat. Ini kan kita kan topiknya juga bagaimana menghadapi tanpa rasa cemas. Intinya bisa bisa sembuh, dan sudah banyak yang sembuh, dan tidak ada yang meninggal sampai hari ini loh ya. Jadi mengenai treatment nanti bisa dicari lebih lanjut. Tentunya ada standar treatment protokol, baik dari Kemenkes yang Kemenkes MOH di sini itu sudah ada dan selalu diupdate. Kemudian yang kedua, bagaimana di terapi? Yang pertama tadi apa untuk di terapi? Di Vietnam jika sudah positif COVID-19, treatment apakah yang diberikan hingga sembuh? Yang itu sudah saya jawab, Daniel. Yang belum saya jawab yang atasnya justru. Oh, oke. Yang di atasnya batasan kecemasan, apa yang harus diterapi? Nah, ini saya nggak jelas pertanyaannya. Oke, baik. Pak Widodo, saya udah buka. Silahkan Pak disampaikan secara verbal. Saya kedengaran enggak? Wong iki aja entuk takok, wong iki aja entuk takok. Ya, Pak Widodo, ya silakan Pak. Kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Ya, kedengaran, Pak. Terima kasih, salam kenal Dr. Claudia. Salam kenal, terima kasih presentasi yang sangat menarik. Sebenarnya ada dua pertanyaan sih tadi. Pertanyaan yang pertama, saya boleh minta PowerPoint presentasinya tadi, dan terutama yang tentang Vietnam untuk edukasi bagi teman-teman. Terus kemudian pertanyaannya kan tadi judulnya kecemasan menghadapi COVID tanpa rasa cemas. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang khusus memang tidak ada COVID aja mereka sudah cemas, dan sekarang ini bahkan semua orang pun menjadi cemas. Nah, adakah protokol khusus yang mungkin artinya menyarankan bahwa oke, ketika kondisinya sudah masuk cemas atau bahkan mungkin masuk ke panik, itu dia perlu dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi, atau mungkin dikirimin obat dari rumah untuk mendapatkan mendapatkan terapi gitu. By the way, presentasinya sangat menarik dan sangat menggugah, sehingga saya kira perlu semua orang tahu bahwa dengan sumber daya yang katakanlah seadanya, ini bisa kita hadapi bersama tanpa rasa cemas. Ini benar-benar menguatkan kita untuk menghadapi pandemi ini. Saya kira begitu. Oke. Saya jawab ya. Ini orang nggak boleh tanya ini sebenarnya. Ini teman saya. Dia dokter spesialis jiwa, makanya pertanyaan ini menjebak. Ini sebenarnya harus ngerti jawabannya ini.
Ini Dokter Widodo Sarjana, spesialis jiwa. Dok, nanti protokolnya kapan harus visit ke dokter? Dokter yang jawab aja. Tapi ini di Vietnam itu juga ada hotline. Hotline ini bisa dalam bahasa Vietnam, tapi bisa juga dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam hotline ini selain informasi juga ada counseling service. Jadi orang-orang yang merasa cemas, dia bisa dial beberapa nomor telepon, ya sampai ketakutannya seperti apa sehingga dipandu kalau memang sudah kayaknya sudah mulai cemas sekali sampai nggak bisa tidur, nggak bisa apa, disarankan bisa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, kalau protokolnya seperti apa, dokter yang lebih tahu lah, yang spesialis jiwa, gimana dok? Intinya kapan harus mengunjungi Dokter Widodo Sarjana, toh? Oke. Sekalian kalau gitu saya promosi. Jadi untuk di Indonesia sendiri, di masing-masing provinsi, di masing-masing kota dari PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia sudah punya layanan psikososial untuk mereka-mereka yang memang butuh pendampingan secara online. Kemudian kalau nanti gejala-gejalanya memang mengharuskan dia mengkonsumsi terapi, nanti akan diarahkan oleh mereka-mereka yang memang sudah terdaftar dan namanya ada di masing-masing provinsi. Kalian promosi, Bu. Nyun sewu. Kan terus ngerti jawabannya tapi takok. Oke. Ya, monggo matur suwun sangat. Ya, oke, terima kasih Pak Widodo. Ini pertanyaan berikutnya. Saya buka lagi ini. Oke. Dari Pak Andreas Budi, bagaimana caranya kita tahu kalau kita ada ada carrier COVID, soalnya ada yang bilang tanpa gejala juga bisa menularkan, padahal mau tes atau tidak. Dan kalau yang ini mungkin kesehatan jiwa, ini tadi mungkin nyambung dari yang Pak Widodo sampaikan juga, kira-kira begitu ya, Mbak Claudia. Silakan, Mbak. Ya, untuk yang tadi yang sudah stres ini tadi Vietnam saya sudah berikan gambaran yang di Vietnam, dan ternyata di Indonesia pun sudah ada ya, tadi Dokter Widodo Sarjana sudah mengatakan ada bantuan psikososial. Kemudian untuk yang pertanyaan-pertanyaan Pak, karier COVID, nah ini nggak tahu memang, tapi belajar dari Vietnam, tadi mungkin bisa dilihat lagi di slide, itu ada klasifikasi F0 sampai F5. Nah ini yang dari karier itu juga berbagai macam, ada yang suspek, ada yang cuma terekspos, ada yang sudah mulai terinfeksi. Jadi memang tidak akan tahu. Nah, tahunya dari mana adalah tracing mechanism tadi dan kewajiban melapor. Kalau saya dengar, saya kemarin ke restoran ini, restoran A di sini, dan ternyata restoran itu ada yang confirm positif, saya juga berkewajiban untuk segera melaporkan diri. Nah, karier atau tidak, terinfeksi atau tidak, nah kemudian mulai dipantau, diobservasi, apakah ternyata ada gejala atau tidak. Tidak langsung dites loh, karena tes itu sangat limited, nggak bisa mengetes semua orang. Ini pertama bukan isolasi, pantau observasi dulu, mungkin self-isolasi di rumah. Nah, ternyata 1 minggu atau 3 hari belum ada gejala, tidak ada demam, tidak ada batuk. Kalau ada gejala juga langsung pergi ke klinik terdekat dan mulai dianamnesis. Kalau anamnesisnya masuk baru dites. Karena kita resource itu selalu limited. Kita tidak mungkin ngetes semua orang. Kalau saya nih ngetes badan saya berarti mengambil hak orang yang mungkin betul-betul memerlukan tes itu. Jadi, sebagai medis kita juga harus tahu siapa yang benar-benar harus dites. Nggak semuanya bisa. Nggak ada negara yang bisa mampu mengetes semua penduduknya dan memang tidak perlu. Kita jangan mengambil jatahnya orang yang betul-betul suspek betul-betul ya melalui anamnesis dan sebagainya. Ya, baik Pak Andreas Budi, silakan Pak kalau ini. Enggak, cukup. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih. Banyak. Ya. Oke, berarti kita ke pertanyaan yang berikutnya. Bentar ya. Ini pertanyaannya dari Pak Agung agak banyak, tapi mungkin ini lebih ke arah ada beberapa poin mungkin yang dibatasin yang prosedur diinfeksi mungkin ya, Mbak Claudia ya. Ya, saya mulai yang paling gampang dulu nomor 2, tadi udah ada di slide.
ya. Di slide itu memang ada hoarding, semuanya panik pada awal, tapi ternyata oke-oke saja. Jadi saya masih bisa keluar rumah juga, bisa beli makanan pasar masih ada semuanya. Tapi social distancing ya, saya nggak bisa keluar rame-rame. Dan itu hanya untuk membeli makanan atau obat-obatan dan siap-siap untuk ditanya. Kalau ini mulai ada curfew, mulai siap-siap untuk ditanya. Tadi ada slide-nya Pak. Dan ya kita nggak perlu, saya termasuk takut waktu pada saat itu saya terakhir di kantor pada tanggal 1 itu. Dan saya masih meeting-meeting, yang lain sudah di rumah, saya dengan beberapa orang masih di kantor. Ternyata Perdana Menteri mengeluarkan waktu itu simpang siur, katanya lockdown, mungkin translation juga. Jadi saya sempat ke supermarket, ya nyetok-nyetok lah Indomie segala macam. Ternyata enggak tuh, kan rugi saya makan Indomie. Semuanya masih ada. Tapi ya tadi social distancing dan semua memakai masker. Kembali ke pertanyaan pertama, ya transportasi dikurangin dengan banyak. Untuk semua frekuensi dikurangin, untuk bus itu tidak boleh non Vietnam naik bus lagi. Ini ini bus antar kota juga ya Pak ya, tidak boleh lagi. Untuk kereta api juga sangat jadwalnya dikurangi. Orang asing sudah tidak boleh masuk sejak itu Maret kalau nggak salah, saya lupa persisnya berapa. Dan penerbangan berhenti. Kecuali beberapa penerbangan domestik itu pun jadwalnya tidak tentu. Jadi itu untuk infeksi tadi ada itu medical declaration, setiap bepergian atau check-in di hotel ataupun ini naik Grab pun kadang-kadang kita diminta untuk menunjukkan medical declaration yang tadi lewat aplikasi di dalam telepon. Nah, ini kita sendiri yang mengupdate. Kalau mulai itu bisa untuk internasional, bisa untuk domestik. Jadi kita ada itu dikasih tiket atau code berdasarkan KTP atau paspor. Kalau kemudian kita merasakan ada perubahan dari status kita, kita bisa mengupdate itu juga dan langsung nanti di SMS gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Silahkan kalau misalnya ada ini. Terima kasih. Mungkin cukup. Ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Agung. Kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini laku keras benar pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sorry ini kok nggak jalan ya. Oke. Oh ya, ini Pak Benyamin sempat bertanya mengenai ada beberapa pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya mengenai bilik disinfektan. Apakah di Vietnam itu juga seperti di Indonesia itu sempat ada upaya ke arah sana? Kemudian kalau yang ini Mbak Claudia diminta untuk meramal kira-kira kapan pandemiknya ini berlangsung di Indonesia. Nomor 3 kok susah banget ya. Kalau bilik disinfektan sebenarnya bisa dua-dua ya Pak ya, tergantung bagaimana penggunaannya. Kembali lagi tadi itu personal hygiene itu sangat penting. Jadi di sini di setiap tempat publik masuk gedung segala macam itu sudah ada pam disinfektan, di pinggirnya lift juga sudah ada. Dan kebetulan untuk kantor saya sendiri, saya mengirimkan waktu persiapan work from home, kami tidak hanya mengirimkan bahan-bahan untuk bekerja, kami mengirimkan juga masker, ya hand sanitizer, alkohol, spray dan semuanya. Tapi kalau ini kan juga bagaimana penggunaannya ya Pak ya. Kalau menggunakan masker misalnya salah memakainya ya sama aja. Kemudian mencuci tangan, kalau mencuci tangannya juga tidak benar, cuman gini ya, makanya itu kampanye kan sudah banyak dilakukan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar, kapan spray seperti apa. Ini kan beredar banyak tuh ya, meme-meme yang Johnny Walker dibuat hand sanitizer, alkohol, vodka, segala yang nggak bisa yang seperti itu, karena itu alkoholnya paling 35%. Mending diminum Pak kalau itu. Nah, kalau yang nomor 3 adalah tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi tentunya kembali kepada respon dan ya support masyarakat lah. Kalau masyarakatnya bandel, ya susah lah. Pandemiknya jalan terus, udah tahu ini batuk sedikit, oh enggak apa-apa, ya susah juga. Jadi tidak ada yang tahu sampai kapan Pak. Kalau memang masyarakat yang mendengarkan dan melakukan instruksi yang sudah diberikan, ya mungkin ya
tergantung tracing juga ya. Tergantung tracing. Saya nggak bisa jawab Pak, kalau ini susah. Nggak ada satupun yang bisa jawab. Tapi kita perkirakan mungkin 2-3 bulan dunia baru kembali ya. Itu kalau semuanya cepat ya. Oke, ya. Baik, Mbak Claudia, tadi Pak Bugi juga bertanya soal yang sama dengan, Pak Bugi, itu Bapak ya, bertanya sama dengan Pak Benyamin yang pandemik ya, berarti sudah terjawab pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang mengenai Jepang, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah bagaimana jika menjaga suhu tubuh tetap hangat atau panas itu mampu mematikan virus flu pada saat masa inkubasi, apakah juga efektif untuk COVID-19? Dan juga teman-teman di Jepang yang gemar pakai masker dan efek COVID-nya juga kecil, apakah bisa menjadi bukti bahwa menjaga suhu tubuh atau tenggorokan berkat pakai masker? Mungkin bukan suhu tubuhnya atau suhu tenggorokannya, tetapi kalau pakai masker itu kan kita kan ada barrier untuk menghirup. Itu kan masih droplet. Kemudian kalau tangan juga tentang ini kan virusnya kan bisa menempel di permukaan juga. Jadi bukan hanya menjaga suhu tubuh, tapi menjaga ini proteksi bahwa tidak bisa masuk. Dan kalau kita batuk pun kita tidak menularkan ke orang lain. Tepatnya mungkin lebih seperti itu. Oke, kalau di Jepang itu bagaimana Mbak Claudia sebenarnya? Bagaimana mereka bisa, apakah karena disiplin orang-orangnya atau ada hal lain? Ya, semuanya berkaitan dengan disiplin orang. Tadi itu bagaimana menjaga personal hygiene, bagaimana nurut kalau dikasih instruksi. Nah, itu semua di situ. Nah, kita pakai masker aja kadang-kadang maskernya yang sekarang kan macam-macam tuh, ada Hello Kitty segala macam. Ini maskernya juga harus masker yang benar, nggak usah yang berlebihan juga. Kemudian masker kalau sudah keluar beberapa kali kan harus dibuang juga. Jadi ya tentunya ini behavior, semuanya ada behavior. Bagaimana kita menjalankan itu semua, itu cuci tangan, behavior, social distancing. Oke, Pak Bambang silahkan Pak kalau misalnya ada pertanyaan, sudah saya unmute. Iya, terima kasih Bung Daniel. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke, selamat sore Dr. Claudia, ya, Pak Ketum dan teman-teman semuanya. Ya. Jadi ini sebetulnya saya ingin mengkonfirmasi ada satu video dari dokter perusahaan di McDermott, ex-McDermott gitu. Dia menemukan satu fenomena bahwa sebetulnya yang diamati itu selama bertahun-tahun itu soal virus flu. Jadi tatkala pasiennya itu diberikan ada keluhan flu, kemudian dia berikan obat untuk simptom, paracetamol dan sebagainya, terus dia itu selalu disarankan menggunakan masker gitu ya. Jadi sebetulnya poinnya masker secara awam memang kita memahami masker untuk memprotek ada serangan dari luar. Tetapi ini sebenarnya selain itu juga untuk virus-virus yang sudah masuk ke dalam tubuh, ada di saluran tenggorokan atau di mulut dan sebagainya kayak gitu, itu karena ada masker itu suhu ketika kita ngomong segala macam kan hangat tuh ke dalam tuh. Nah itu menurut itu meskipun belum ada bukti secara saintifik, itu ternyata secara empirik itu mempercepat proses penyembuhan pasiennya. Nah saya tanyakan tadi itu apakah ini juga sama efektif untuk virus COVID, bukan yang dari luar ya, tapi yang sudah ada terlanjur di dalam gitu loh, Dok. Terima kasih. Ya Pak, saya terus terang aja kalau yang nggak ada scientific base, saya agak sulit untuk mengamini atau mengatakan tidak benar gitu ya. Jadi kita kan harus based on evidence based medicine lah kita ini. Nah tapi yang penting adalah ya tadi, kalau virus itu sebenarnya kan self limiting, kita kan flu itu sebenarnya dianjurkan tidak memakai antibiotik misalnya, tapi kan itu obat-obatan itu hanya untuk simptom, Pak. Jadi yang intinya adalah kekebalan tubuh kita itu harus terjaga. Gitu. Jadi saya tidak akan mengomentari yang penelitian ataupun penemuan empirik. Saya tidak tahu berapa subjeknya di situ, apakah bisa dianggap valid atau rigorous tadi. Saya tidak tahu subjeknya berapa, metodologinya yang dipakai apa, sehingga saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Jadi intinya kita harus evidence medicine. One more thing. Jadi makanya saya nggak menyebut nih dokter siapa, mungkin juga sudah tahu. Saya hubungkan yang itu di Jepang itu yang terbiasa sibuk dance dan sangat tinggi itu terbiasa menggunakan masker itu
kan kita tidak tahu nih, mungkin juga virus ini selain di kapal pesiar Prince itu juga sudah turun juga ke daratan, tapi meskipun sudah tertular, tapi ya tidak menimbulkan simptom gitu loh. Apakah karena penggunaan masker itu? Jadi saya hubungkan ke sana tadi itu, ada usulan Jepang. Anyway, thank you. Ya Pak, ya. Saya di sini juga pada pakai masker nih. Kalau naik motor tuh banyak banget pakai masker. Nah, saya nggak tahu, mungkin nanti ada penelitian khusus tentang itu. Terima kasih. Selamat malam, thank you. Saya mau menunjukkan sedikit tadi yang tentang aplikasi di telepon, di HP, tentang medical declaration. Ini punya saya, ya. Saya mengisi karena kebetulan saya bepergian ke provinsi. Nah, ini saya waktu naik ke pesawat nggak boleh, harus ngisi dulu. Kemudian sampai juga diminta lagi dan nggak bisa bohong. Saya bilang sudah mengisi, tetapi tidak ditanya ini kodenya berapa, paspornya berapa. Ini saya screenshot ya, tapi aplikasinya tuh ada dan itu bisa diupdate setiap saat. Ini memang terpantau. Ini sistemnya ada dibuat dengan sangat cepat dan terpantau. Ya, kebetulan pada saat itu saya juga punya tamu dari Kementerian Kesehatan Pakistan dan Litbangnya Pakistan. Nah, ini udah terlanjur datang. Tapi kemudian kebijakan pemerintah ya kita usahakan mendapatkan sertifikat ini, bagaimana mereka bisa keluar. Jadi pemerintah di sini adalah step by step, tetapi arah gitu ya. Jadi ini ada tadi yang ini salah satu mekanisme untuk tracing dan untuk bukan hanya tracing, tapi untuk kita mendapatkan bantuan juga jika kita merasa kita sudah mulai mempunyai gejala. Baik, terima kasih. Thank you, Daniel. Ya, oke, thank you Pak Bambang. Ini ada pertanyaan lagi, cuman identitasnya Galaxy A7. Jadi itu yang saya lihat di identitasnya, jadi identitasnya nggak diganti. Sebentar ya, saya share screen-nya. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah seseorang terinfeksi kembali virus corona? Adakah kasus di mana orang yang positif dinyatakan pulih tapi kemudian dites dan menunjukkan hasil positif, ya? Dan apakah SARS-CoV-2 itu virus musiman? Ya, silakan, Dok. Ya, intinya pada semua penyakit menular itu adalah kekebalan tubuh. Dan biasanya kalau kita sudah terpapar, kita mempunyai imun. Nah, imunnya seberapa tergantung dari orangnya. Jadi bisa kena lagi, ya mungkin saja bisa. Tapi kalau dia sudah sampai tadi ya di Vietnam negatif 3 kali results dan dia menerapkan instruksi-instruksi itu sulit biasanya. Karena kan ini virus. Kalau dia nggak terpapar oleh orang lain ya nggak kena. Dan sudah mulai terpapar, dirinya sudah mempunyai kekebalan yang berbeda dari yang belum. Ini prinsip dasar aja deh, mau COVID ataupun bukan COVID, ya biasanya kan ada. Kita sudah punya ini. Tapi juga yang perlu diingat, virus itu kadang mutasi. Nah, kalau sudah mutasi ya jenis strain-nya berbeda, kemungkinan bisa lagi. Jadi ada dua sisi di sini. Kemudian SARS-CoV itu virus musiman. Ya, apakah itu virus musiman? Karena ini sebenarnya bisa sama flu ya. Flu kan kita biasanya dapat flu imunisasi itu mulai bulan April ya, kalau nggak salah ya, musim-musim flu. Ya bisa dibilang begitu. Jadi dengan adanya nanti musim panas diharapkan ya self limiting di luaran itu lebih sedikit. Tapi kalau apakah terus nanti ditanya nanti tahun depan bulan Maret muncul lagi nggak? Mungkin berbeda lagi virusnya. Ini kan flu, tapi kan beda jenis gitu. Jadi beda lagi. Ya seperti virus pada umumnya, saya tidak bisa bilang apakah di musim yang akan datang ada lagi. Ya. Mungkin bisa bermutasi. Oke. Ini kemudian tadi ada yang tidak ini, tapi mungkin Pak Fritz, silakan Pak Fritz. Pak Fritz, ya. Iya Pak. Halo Dok. Ya, pertanyaannya. Iya. Iya, Bu Dokter mau nanya, itu penanganan di sana untuk pasien corona seperti apa ya? Apakah sarana rumah sakit, tenaga medis, apakah sudah siap sehingga
angka kematian begitu rendah di Vietnam dibandingkan di Indonesia ini. Terus yang kedua, untuk obat apa yang paling efektif ya untuk pasien positif corona sehingga pasien itu bisa benar-benar sembuh, apalagi sampai 3 kali kan ininya isolasinya. Apakah Indonesia juga bisa memberlakukan seperti itu? Itu aja Pak Daniel, terima kasih. Oke. Bapak terlambat ya? Oke. This is the whole presentation sebenarnya. Ya, oke. Mungkin nanti Pak Fritz bisa di-share sama Pak Daniel apa tadi PowerPoint presentasinya tadi dengan sangat jelas bagaimana step by step ya, mulai index case sampai isolasi, sampai karantina, sampai screening, diagnosis, treatment, semuanya tadi ada. Ya, oke. Nanti presentasinya sama tanya jawab ini kita rekam. Nanti saya akan siapkan satu link di Google Drive. Silahkan teman-teman nanti bisa download paparan recordingnya sampai ke ininya tanya jawab ya. Jadi bisa nanti di-download. Ini kemudian berikutnya adalah dari Pak Frans yang bertanya mengenai akurasi dari rapid test dan juga dari Pak Freddy mengenai validitas dari data yang terpapar di Vietnam yang terutama terkait dengan ragu bahwa angkanya ada yang di markdown seperti yang terjadi di Indonesia katanya. Nah kemudian apakah sistem isolasi mandiri yang dirasakan kalau dia tidak berbarengan apakah itu efektif? Nah ada yang sudah 14 hari terisolasi tapi ada yang baru mulai dari Pak Jack. Nah, silahkan Bu. Ya, untuk rapid test itu berbagai macam. Jadi kemungkinan akurasinya itu kan tergantung dari pengambilan sampelnya ya. Jadi kalau misalnya tidak cukup sampelnya atau tidak cukup dalam misalnya itu bisa beberapa kali negatif. Kemudian transport, itu kan spesimennya ditransport. Misalnya mau diperiksa PCR. Kalau transportasinya pada saat ditransport sampelnya juga tidak benar, bisa juga negatif. Jadi beberapa kali terjadi itu negatif tapi false negatif. Jadi cara pengambilan swab harus benar, cara metode pemeriksaannya juga harus benar. Metode pemeriksaannya juga ya. Pak Frans cukup menjawab? Ya, karena kan ya selamat sore Dok, terima kasih banyak. Kan kami ada di korporasi dengan mungkin 25.000 karyawan. Nah, kami sudah memesan 5.000 test kit ya. Nah, cuman kita juga nggak tahu apakah itu bisa akurat untuk memetakan karyawan-karyawan itu. Dan kami memang sudah melakukan work from home dari 2 minggu lalu 100%. Tapi di project itu juga kita coba mau melakukan selangkah lebih maju dalam arti kita mau melakukan tes random supaya paling nggak kita tahu potensi-potensi yang mungkin akan terjadi. Nah, cuma dari berbagai informasi kan memang ada yang bilang bahwa akurasi dari rapid test itu berbeda dengan tes yang betul-betul dilakukan oleh oleh yang benar-benar yang itu istilahnya yang pakai swab test atau segala macam. Ini kan rapid test yang mungkin menggunakan darah kemudian dikasih reagent dan segala macam itu. Nah, itu bagaimana akurasinya, apakah cukup bisa membantu atau tidak, itu aja. Terima kasih Dok. Ya Pak Frans, pertama kali yang saya tanyakan adalah informed consent ya. Ini kan perusahaan besar, kemudian memesan rapid test. Bagaimana Bapak menentukan randomnya itu? Saya lebih khawatir di situ dulu Pak, ya secara etik ya. Ini siapa yang mau di random? Atas dasar apa orang ini di random? Itu sistem. Kemudian saya yakin di perusahaan Bapak, kalau perusahaan besar pasti ada tim medis. Nah, mungkin nanti perkara bagaimana setelah informed consent, kalau karyawannya memberikan informed consent, tentunya bisa diskusi lebih lanjut dengan tim medis tentang keakuratan, termasuk bagaimana ini samplingnya, ngirimnya gimana, itu rapid test dikirim ke rumah karyawan yang di random, terus karyawan yang ngirim lagi, saya nggak jelas pada saat ini, tapi bisa didiskusikan lebih lanjut dengan ya bagian medisnya Bapak ya. Memang saya yang pesankan adalah informed consent karena ya saya kebetulan belajar medical ethics juga Pak. Kalau misalnya ngirim-ngirim ke rumah, sistemnya gimana, randomnya yang orang-orang seperti apa yang akan dites misalnya. Kemudian untuk work from home. Untuk work from home, saya sendiri mengalami, saya tidak work from home. Sampai dengan tanggal 1. Tanggal 1 kemarin saya baru work from home.
Nah, tapi kan ini social distancing ya Pak ya, walaupun tidak work from home, di kantor pun kita ada social distancing. Jadi meeting room itu sudah ada beberapa peraturan, meeting room kapasitas sekian tidak boleh diisi, misalnya meeting room 20 orang, nggak boleh lagi 20 orang. Nah, itu ada distance-nya diukur seperti itu. Kemudian ya semuanya itu cuci tangan segala macam. Saya lupa pertanyaannya tadi apa rapid test terus apa lagi ya? Ya, rapid test. Kemudian yang tadi rapid test berarti yang terkait dengan presentasinya Dr. Claudia itu yang 3 kali di Vietnam baru dinyatakan sembuh. Oh bukan, itu bukan rapid test. Kalau itu bukan rapid test, oke. Di tes aja, jadi benar-benar mungkin dengan swab saya nggak ngerti pastinya. Tapi kalau rapid test yang ditanyakan ini adalah dipesan khusus oleh perusahaan 5.000 kalau nggak salah ya. Nah terus nanti gimana ini ngirimnya? Kan karyawannya sudah work from home. Oke. Siapa yang memantau dan inform konsennya? Ya. Itu yang perlu dipikirkan. Oke, baik. Terima kasih dok. Itu Pak Frans sudah menjawab, Pak Frans? Ya, mungkin informasi aja. Yang dites itu bukan yang work from home di office, tapi itu ada di project. Jadi memang kita punya di project, yang di project itu memang diisolasi dalam satu tempat, tapi mereka tetap bekerja di project, kebanyakan di Kalimantan, karena kami di proyek tambang. Jadi memang diisolasi dalam satu cluster, tapi memang nggak bisa work from home, tetap operasional di lapangan. Yang tadi work from home adalah yang di head office, dok. Itu aja sih, terima kasih. Oke Pak, jadi mungkin lain ya, kalau di project berarti dia tetap harus keluar, ada kemungkinan terpapar, tapi kembali lagi, kita ingat lagi tadi klasifikasinya, kan ada yang terpapar atau expose, ada yang mungkin sudah suspek, ada yang kemudian memang terinfeksi. Kalau memang di tempat itu, di pertambangan, belum ada kasus positif, confirm positif, ya probabilitasnya kecil Pak. Tadi kan saya ada F0 sampai F5 itu ya. Nah mungkin di situ dokter perusahaan atau tim medisnya bisa mulai ngelihat nggak. Sayang juga ya Pak kalau rapid testnya dibuat ngetes yang padahal mungkin terekspos aja tidak, kan kasihan. Sayang gitu loh ya, resource-nya sayang. Terima kasih dok. Ya, oke. Baik, kemudian pertanyaannya berikutnya, pertanyaannya Pak Freddy, dok, itu mengenai validitas dari angka yang di Vietnam. Saya agak susah nih ngomong soalnya kok ada tulisan Indonesia memarkdown. Nanti teman-teman saya di Kemenkes ribut semua ini. Saya tidak tahu pasti di Indonesia. Yang saya tahu di Vietnam ini laporannya memang kebetulan saya pernah kerja di Vietnam cukup lama, 5 tahun ya lebih, dan saya tuh mereview, mengaudit data sampai ke puskesmas. Tingkatnya puskesmas. Nah, itu saya melihat sendiri bagaimana sistem pencatatannya mereka, dan kalau dalam hal seperti ini outbreak mereka juga punya sistem khusus. Nah, tadi itu kembali yang health security agenda tadi, ada aplikasi-aplikasi. Saya kira selama ini karena mekanisme kontrol itu banyak ya. Banyak, tidak hanya dari pemerintah saja tapi masyarakat juga dan melalui sosial media. Saya kira untuk Vietnam itu tidak terjadi ditutup-tutupin angkanya. Kalau memang ada, ini sudah ribut yang meninggal, karena kemarin juga ada 3 kasus di Hanoi, itu juga semua tahu ini siapa orangnya, karena diberitakan ya walaupun anonim ya, anonim tapi kita tahu usia sekian, ini di rumah sakit mana, kita tahu. Ya itu ada sitrep, setiap kali ada sitrepnya. Saya tidak akan berkomentar tentang Indonesia. Ya, baik. Oke, pertanyaan yang ketiga itu Pak Jack bertanya, sistem isolasi mandiri 14 hari work from home itu yang tidak berbarengan, apakah itu efektif? Maksudnya ada yang sudah work from home selama 14 hari, tapi ada yang baru mau mulai. Itu bagaimana dok? Nah, kembali lagi ke work from home, kalau memang tidak ada gejala, ya tidak pernah terpapar, ya work from home. Tapi kan sekarang semua dianjurkan untuk work from home. Sebenarnya social distancing kan. Mau work from home, tapi kalau keluar jalan-jalan ke pasar atau ke puncak ya sama aja. Ya, intinya kan di situ. Kalau memang waktunya tidak bersamaan, kita di sini juga tidak bersamaan. Ada yang sudah duluan work from home, takut. Nah, saya baru work from home dari tanggal 1 April. Tapi intinya sekarang ini sudah mulai disarankan dan kemungkinan tempat-tempat publik itu sudah memang nggak ada ya, ditutup ya, gym, kolam renang, bioskop sudah lama ditutup, restoran dengan kapasitas 20 seater ke atas sudah mungkin 2 minggu yang lalu. Jadi intinya
boleh tidak bersamaan, tapi sekarang ini, yang penting ini sekarang, apakah yang masih ada yang keluyuran atau enggak. Mulainya tidak bersamaan, it's okay, tapi hari ini bagaimana? Apakah work from home atau masih ada yang keluyuran? Kalau yang sudah mulai work from home, selesai, yang saya baru mulai, tapi yang situ keluyuran ya nggak bisa. Jadi mulainya tidak menjadi masalah, tapi sekarang ini yang penting. Ya. Oke, baik. Menyambung pertanyaan yang berikutnya, Dok, itu ada identitasnya bukan nama nih. Dengan menjalankan physical distancing yang tadi dijelaskan seperti work from home dan sebagainya, apakah itu akan memperpendek waktu pandemi atau justru memperpanjang? Kan kita kenal yang sudah, kayaknya semua sudah tahu ya, yang flattening the curve. Ya. Nah, flattening the curve itu kalau semakin banyak orang yang tinggal di rumah, berarti kita akan, itu curve pandemik yang tinggi akan menjadi flat dengan kita semua social distancing. Nah, kalau ini teorinya sudah ada, bukan dari COVID ini, dari penyakit-penyakit yang menular yang sebelumnya. Jadi ya, sangat membantu untuk agar ini peak-nya segera menurun dan diharapkan dengan peak menurun akan lebih cepat selesai. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan satu. Intinya jangan keluyuran. Iya. Keluyuran dan tidak pakai masker. Iya. Kemudian Dok, ada satu yang bertanya mengenai teori herd community yang sempat mau dijalankan di Inggris itu apakah bisa terjadi? Maksudnya terjadi di mana? Pertanyaannya adalah seperti itu, tapi kalau saya sebelum bisa terjadi ya, maksudnya menghasilkan result gitu kan, apakah efektif atau betul, tidak? Ya. Ya, sebelumnya kita ngeliat dulu dong herd-nya ini model kayak apa. Herd-nya kan lain-lain nih komunitasnya, mau dikonten seperti apa, herd nanti akan menunjukkan, sengaja dipaparkan. Ini ada berbagai macam consideration lah ya. Kita nggak bisa hanya memaksakan ini ada herd community, ini konten satu community supaya terpapar nanti punya imunitas khusus seperti itu. Banyak faktor ya, kalau karena ini kan kesehatan masyarakat nih. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah mantan penderita ini atau ODP boleh melakukan donor darah atau harus menunda sampai 28 hari atau tunggu sehat? Kita dalam berdonor darah itu sebenarnya kan 6 bulan ya. Dari batas waktu donor darah pertama ke donor darah yang lain, dan itu banyak sekali listnya, ada berbagai macam. Apakah pernah minum obat 2 minggu yang lalu atau semalam, dan sementara untuk ini COVID, saya kira tidak ada batasan 28 hari atau berapa. Pasti akan kena screening duluan. Nanti pasti tambahan ini banyak. Ini enggak, saya kira ya menunda lah pasti ya, ditunda dan terus akan di-screen pastinya. Sementara yang normal pun aja kita screen-nya udah cukup panjang. Ya, baik. Terakhir ada satu pertanyaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Fransiskus. Banyak dokter di kita yang ketakutan, Mbak, dan malahan stop praktek, tutup stay at home dokternya. Apakah itu menyalahi hukum? Aduh, ini personal choice ya Pak, kan nggak ada yang maksa dokter harus praktek. Ya. Oke. Terutama kalau yang praktek pribadi ya, mau tutup kapanpun juga ya silahkan saja, kan nggak bisa dipaksa. Tapi dokter-dokter yang bertugas di institusi publik pasti sudah diatur dan ya ini janji dokter juga ya. Cuman kan kalau dokternya aja tidak satu kondisinya buruk, ya kemudian juga sampai terpapar, ini kan malah jadi nggak benar. Dan kita banyak loh di Filipina dokter yang meninggal cukup banyak, di kita juga yang terpapar cukup banyak dan capek juga gitu. Jadi mekanisme hukum nggak ada loh Pak maksa orang untuk praktek atau nggak boleh praktek ya, tapi kalau di institusi publik pasti ada ya ini ya responsibility sebagai tenaga medis. Ya, baik. Kelihatannya begitu Dok pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak. Nah, ini ada pesan dari Bro Andreas untuk tolong sebelum ditutup oleh Bro Erik, boleh tolong videonya nyalakan, mau difoto bareng ininya, screen capture ya. Silahkan videonya yang dinyalakan supaya sesi foto bareng sendiri-sendiri dari rumahnya masing-masing. Aku model ya, foto kayak gini lagi model. Ya, betul. Jadi ini untuk kenang-kenangan juga untuk Dr. Claudia.
Oke, Pak Oki, Pak Freddy Lim belum nyala, Pak Jumhari Latif, Pak Reinir. Saya punya pertanyaan. Oh ya, boleh, silahkan. Kenapa dari tadi yang bertanya bapak-bapak semua? Oke. Ini kok nggak ada satupun perempuan atau ibu yang bertanya apa kamu screen ini Daniel? Cuman boleh bapak aja yang nanya. Enggak, soalnya ini ada beberapa yang ID-nya nggak ketahuan ininya, ada yang ID-nya masih Galaxy, ini perempuan, namanya Ibu Vivi. Tapi ada yang kodenya nggak diganti jadi nama. Ada sebenarnya yang perempuan. Ya. Lain ada screening khusus dan perlakuan khusus. Enggak, pertanyaannya banyak banget. Luar biasa pertanyaannya. Ini bingung. Tapi ada berapa pertanyaan ini, Bu Claudia. Rata-rata teman-teman minta apakah PowerPoint-nya bisa di-share sama videonya. Silakan. Silakan ya. Izin juga untuk men-share. Ada yang koordinator. Baik, kalau gitu nanti sama teman-teman saya akan masukkan ke dalam Google Drive. Saya akan share kepada sekretariat masing-masing ikatan alumni. Nanti dari sana linknya bisa di-share, nanti silahkan download dari sana. Ya, oke. Sebentar. Oh ya. Ini ada perempuan bertanya tetapi tidak dijawab, dan ini teman saya. Ini Yuko. Oke, sorry. KKL runner. Jadi pertanyaannya kayaknya apakah masih boleh lari di tempat umum? Jawabannya tidak. Oke. Yuko lari-lari di tempat saja pakai kaos KKL runner. Ya, oke. Boleh. Ya. Oke. Lari keluar. Ya. Social distancing, Pak. Nggak boleh ke tempat umum beramai-ramai. Di Vietnam. Ya. Harusnya tidak boleh. Lari-lari di rumah aja. Lari di tempat. Oke. Baik, kalau gitu saya akan serahkan kepada Bro Erik untuk closing sebentar. Sorry. Ya, silakan. Bro Erik AS, sorry. Kok nggak berani? Ya, silakan Bro. Yosef Erik. Erik AS atau sorry, ada dua ya. Sorry. Saya unmute semuanya ya. Silakan Bro. Kok bisa langsung? Sorry. Berapa kali? Sudah ada. Oke, sorry. Yang mana ya, Bro? Sorry. Oh, Yosef Erik. Oke, sorry. Ya, silakan, Bro. Ya, thank you, Bro Daniel. Mungkin tadi salah ke Erik AS ya, soalnya biasanya di KKL banyak emang Eriknya kebetulan. Sampai kadang-kadang ada yang bercanda nyebutnya keluarga Erik Kolese Loyola gitu. Ya. Oke. Teman-teman, terima kasih Dr. Claudia buat sesinya yang sangat insightful. Juga teman-teman IATS dan KKL yang sudah mempersiapkan, juga yang sudah bergabung. Semoga sesi ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bisa membuat kita lebih optimis dan lebih hati-hati dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Untuk materi nanti akan kita kontak satu-satu, kita email atau kita japri WA. Mungkin butuh 1-2 hari untuk upload ke Drive. Oke. Thank you. See you and stay safe. Ya, baik. Dari Bro Andreas ada penutup? Oke. Thank you, Bro Dan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman KKL, juga buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Nggak berasa sudah 2 jam kita sama-sama semuanya. Tadi pikirnya dengan Claudia itu cuma sekitar 1 jam, 1,5 jam maksimum, tapi ternyata 2 jam juga nggak cukup. Ini mungkin dari ATS rangkaian acara yang pertama. Kami akan coba berusaha untuk membuat rangkaian-rangkaian berikutnya. Kemungkinan besar minggu depan kita akan invite satu narasumber, itu pendekatan dari sisi TCM. Kalau tadi Dr. Claudia dari sisi public health, nanti minggu depan kita akan bikin untuk dari sisi
medis timur. Mungkin nanti kalau teman-teman KKL berminat untuk bareng-bareng lagi, ayo kita kerjain sama-sama sekali lagi, dan masih ada rangkaian-rangkaian berikutnya, nanti ditunggu aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami dari IATS maupun dari IKA Unpar juga saat ini sedang mengumpulkan donasi untuk membantu terutama lingkungan sekitar Unpar dan juga untuk rumah sakit yang membutuhkan. Jadi kita beri nama program ini adalah Unpar Fight COVID. Buat teman-teman yang akan membantu untuk berdonasi untuk ini, welcome. Nomor rekening seringkali kita share ke grup-grup yang ada, dan rasanya juga dari KKL juga punya program yang sama. Mungkin saatnya kita untuk bergandengan tangan, kita bantu teman-teman yang kesusahan, yang lingkungan di sekitar kita dengan cara apapun. Dari saya mungkin cukup itu aja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih Dr. Claudia, terima kasih banyak, sesinya sangat inspiring dan pertanyaannya luar biasa banyak. Saya juga nggak menyangka sampai akhirnya jadi 2 jam. Ya, semoga tidak kapok nanti kalau nanti ada permintaan untuk sharing lagi. Ya, semoga tugasnya di Vietnam sukses. Dan salam juga untuk semua teman-teman IATS dan teman-teman KKL. Semoga kita bisa ketemu lagi, jaga kesehatan, dan kita akan bertemu lagi di sesi-sesi kita berikutnya. Sampai ketemu semuanya. Ya. Oke, see you. See you.